Timnas Indonesia tiba di tanah air siang tadi. Mereka langsung bertemu dengan Ketua Umum PSSI di kawasan Senayan, Jakarta. Usai menuntaskan perjuangan di Piala AFF, Arhan CS tiba di tanah air sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan tim Garuda disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Sebelumnya kepulangan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan dilepas Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo di Hotel Orchard, Singapura. Seluruh pemain kembali ke tanah air, kecuali Elkan Baggett yang akan kembali ke London, Inggris pada Minggu malam untuk kembali bergabung dengan timnya. Sementara itu, pelatih kepala Sintayong secara khusus menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan KBRI pada timnas. Meski gagal menjadi juara, Timnas Indonesia menyabet sejumlah penghargaan dalam Piala AFF 2021. Skuad asuhan Sintayong yang didominasi pemain muda itu masih memiliki harapan untuk menjadi juara di masa depan. Timnas Indonesia masih belum berhasil membawa pulang Piala AFF, namun skuad Garuda bisa membawa 3 gelar dari Piala AFF tersebut. Sebagai finalis, Indonesia mendapat kalungan medali perak. Skuad asuhan Sintayong juga dinobatkan sebagai tim fair play. Penghargaan diterima secara simbolis oleh Evan Dimas. Penghargaan lain diterima oleh Pratama Arhan. Bek kiri timnas ini dinobatkan menjadi pemain muda terbaik. Arhan tampil apik dalam menyerang dan bertahan. Catatan 2 gol Arhan di laga AFF menjadi bukti kemampuan Arhan menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Di laga kedua final AFF, Indonesia tampil meyakinkan. Timnas mampu menahan imbang Thailand 2-2. Gol tercipta melalui sepakan Ricky Kambuaya di menit ke-7 dan Egy Maulana Fikri di menit 80. Dalam skuad Garuda ada 13 orang yang masih berusia di bawah 23 tahun dan hanya 2 pemain yang berusia di atas 30 tahun. Di bawah asuhan pelatih Sintayong, Timnas Indonesia banyak perkembangan. Banyak pihak menilai di tangan pelatih asal Korea Selatan ini, masa depan sepak bola Indonesia akan kembali cerah. Meski tak raih juara, Timnas mampu menahan imbang Thailand di leg kedua. Bagaimana potensi Indonesia ke depan? Sudah bergabung bersama kami Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Selamat sore Pak Ketum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketum, kita sama-sama ikuti perjuangan Timnas di Piala AFF, mengawali turnamen sebagai underdog, tapi ternyata mampu lolos sampai di babak final. Bagaimana Anda melihat penampilan Timnas di sepanjang Piala AFF 2020 ini? Terima kasih Mbak ya, pemirsa semua. Saya kira kita sepakat sama-sama bangga kepada mereka ya. Saya, federasi, masyarakat Indonesia, semuanya lah angkat topi, bangga, salut. Bahkan barusan saya jemput mereka, terharu saya lihat mereka. Perjalanan dari Singapura belum persiapan, tapi raut wajah mereka tetap berseri, tetap bersemangat. Nah Pak Ketum, setelah ini yang kalau terdekat, kita lihat bagaimana. Setelah ini yang terdekat ada turnamen AFF ya, U23 dan SEA Games. Ya, sesuai dengan kalender yang ada, kita ada AFF 23 nanti di Kamboja Februari. Dan nanti SEA Games tentunya ya. Kami tadi langsung komunikasi dengan Sintayong sebelum dia istirahat, supaya mempersiapkan U23 AFF yang akan di Kamboja. Nanti mungkin kita kasih waktu istirahat, setelah itu kita akan diskusi dulu via Zoom, baru kita akan menanyakan siapa pemain yang akan di-hire. Karena tadi secara bisik-bisik kepada saya sudah keluar 6-7 nama dari pemain yang ada sekarang. Tapi kepastiannya nanti kita tunggu hasil kita rapat secara Zoom antara kita, tim kepelatihan, Sintayong, Deputi sepak bola dan Dir Teknik, itu dengan Bapak EXO ya. Kalau melihat performa Garuda Muda pada AFF kali ini, apakah ada target kemenangan dari PSSI untuk turnamen AFF U23 dan SEA Games, Pak Ketum?
Ya kalau AFF tentu demikian karena nanti didominasi oleh pemain yang sekarang ada, mungkin tambahan dengan pemain yang nanti Sinteyong akan lihat tambahan daripada memperkapi tim U23 nanti. Target saya tetap minta juara kepada yang bersangkutan karena itu penting untuk membakar semangat mereka. Termasuk SEA Games nanti sesuai apa yang saya sampaikan waktu di Filipina, kita akan bisa membalas tim Vietnam nanti kalau dia masuk ya. Tapi ya kita mudah-mudahan kita maksimal masuk sampai ke babak terakhir ya. Yang jelas target itu saya selalu menyampaikan harus juara karena dengan target itu mereka bersemangat ya, mempunyai mental yang kuat, mempunyai mental juara sehingga seperti hasil kemarin meskipun kita kalah karena memang kita tahu Vietnam didominasi oleh pemain senior juga apalagi Thailand ya. Tapi kita membukukan kemenangan beberapa pertandingan sebelumnya dan berhasil kemarin terakhir leg kedua seri yang membuat kita optimis terhadap perkembangan timnas kita, tim Indonesia ya. Target harus bisa juara di AFF U23. Nah, Pak Ketum, untuk memotivasi para pemain juga, apakah ada bonus yang disiapkan meskipun kali ini kita harus finish sebagai runner-up? Itu tentunya dalam planning saya sebelum mereka kembali karena waktu bermain menang lawan Malaysia juga kita kasih besarnya tentu itu rahasia saya dengan mereka ya. Waktu menang melawan Singapura juga demikian, ada bonus-bonus yang mereka terima sebelum mereka kembali ke tanah air. Yang nanti di sini kita pasti pikirkan. Yang jelas kita bangga kepada mereka bisa menampilkan yang terbaik, bisa membawa nama harum Indonesia di dunia internasional, di ASEAN dan di Asia dikatakan oleh pengawas sepak bola termasuk tim yang mempunyai kemajuan yang pesat di Asia. Itu kita bangga kepada mereka ya. Baik, satu hal lain Pak Ketum yang juga menjadi kekhawatiran dari pecinta bola tanah air mengenai nasib Sintayong setelah gagal meraih juara di Piala AFF. Nah, saya ingin konfirmasi langsung kepada Ketua Umum PSS ini, seperti apa nantinya nasib Kepala Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong? Saya pikir kita nggak pernah ada rencana berganti yang bersangkutan ya, nggak pernah ada itu. Kalau setiap pertandingan, setiap latihan kita evaluasi wajar, bukan evaluasi pelatihnya, evaluasi bagaimana penampilan anak-anak di setiap event itu, kekurangannya apa kita tingkatkan, kelebihannya apa kita pertahankan, bahkan terus kita akan tingkatkan kembali. Jadi sampai sekarang nggak ada, dapat dipastikan Sintayong masih tetap akan melatih timnas kita karena kontraknya panjang dan tidak bisa instan ya mereka tiba-tiba ingin maju gitu. Ini pun luar biasa, ini luar biasa pencapaiannya. Ya seperti katakan Sintayong, pelatih Sintayong bukan pesilat, dia pelatih. Ya, ada progresnya gitu ya. Yang sekarang dia siapkan anak-anak muda tentunya nanti akan menjadi generasi emas di 3-4 tahun ke belakang. Jadi sampai sekarang dapat dipastikan Sintayong akan terus meng-hire timnas sesuai dengan kontrak kami kepada yang bersangkutan. Ya. Baik, dan Pak Ketum dan juga pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan salah seorang mantan pemain Timnas Indonesia, Gendut Doni. Selamat sore Mas Gendut. Selamat sore Mas Gendut Doni. Baik, sepertinya ada gangguan. Oh baik, sudah terhubung. Ya Mas Gendut, lagi-lagi harus finish sebagai runner-up di Piala AFF. Kalau Anda sendiri tapi melihat seperti apa nih performa timnas, apalagi malam tadi di leg kedua berhasil menahan imbang Thailand 2-2. Mau lihat. Tentunya ini pencapaian luar biasa. Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia. Meskipun kembali lagi kita harus menjadi yang kedua. Tentunya progres yang luar biasa yang ditampilkan teman-teman timnas di leg kedua kemarin sangat boleh dibilang menjanjikan untuk kedepannya. Semoga tim AFF yang tahun ini didominasi banyak pemain muda untuk bisa dipertahankan karena ini akan jadi kekuatan besar nanti di 2-3 tahun ke depan. Iya, Mas Gendut, dari sudut pandang sebagai seorang mantan pemain nih,
Ini kami juga saat ini masih terhubung dengan Ketua Umum PSSI, Pak Muhammad Iryawan. Apa mungkin saran yang Anda ingin sampaikan untuk harapan kita ke depannya supaya Timnas Indonesia bisa lebih maksimal lagi dan bisa meraih juara seperti yang ditargetkan? Tentunya harus ada sinergi dari ex-coach Timnas saat ini, tentunya Coach Sintayong. Pemain-pemain apa yang dibutuhkan di tim nasional, tentunya Coach Sintayong pasti berkoordinasi dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga. Sekiranya pemain yang dibutuhkan punya skill, teknik yang seperti apa, mungkin ini semakin dikomunikasikan secara intens, karena biar kan klub yang ada di Indonesia tentunya mendukung menuju untuk tim nasional Indonesia tentunya. Mungkin itu aja sih yang harus kerjasama yang luar biasa tentunya gitu loh, Pak. Baik, Antara langsung pelatih saja. nasional dengan ya. Langsung saja saya tanyakan ke Pak Ketum. Pak Ketum, bagaimana koordinasi PSSI maupun kepala pelatih dengan pelatih-pelatih di Liga 1 untuk koordinasi pemain ke depannya yang akan dibawa ke Timnas Indonesia? Terima kasih Mas Gendut ya, Mbak di studio. Ya, itu kita memang adanya pemain di Timnas itu ya pemain-pemain klub yang ada di Liga 1 maupun liga-liga lainnya ya. Jadi koordinasi itu sudah terjalin. Kita baru 4 bulan melaksanakan kompetisi, tapi Sintayong dengan staf pelatihan itu mengawasi setiap pertandingan, melihat jalan pertandingan. Makanya Sintayong mengambil pemain itu dari klub-klub itu. Artinya apa? Kita sudah ada komunikasi dengan para pelatih atau manajer di klub-klub yang ada pemain tersebut bermain. Ya, meskipun sekarang berbenturan dengan kompetisi kemarin Liga 1 dan Liga 2, khususnya Liga 1. Tapi berkat kerjasama yang baik, meskipun sedang main, tetap diberikan 2 pemain untuk bisa bergabung dengan timnas, kecuali Persibaya mungkin ada 4 Kambuaya CS ya. Artinya apa? Itu sudah ada koordinasi dan baik. Tentunya ke depan pasti itu akan lebih baik dan lebih ditingkatkan lagi untuk sama-sama mendukung timnas. Nah, karena memang utama para pemain itu kepentingan nasional dulu diutamakan. Ya, saya terima kasih kepada para manajer dan pelatih di Liga 1 khususnya yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk bisa bermain di tim nasional. Meskipun dia dibutuhkan pemain tersebut seperti Arhan kan dibutuhkan di Semarang, tapi dia dengan sukarela dari PSK Semarang memberikan, dan tim lain seperti Diki Kambuaya itu tulang punggung di Surabaya, tapi dia memberikan kepada kita. Artinya itu koordinasi yang baik antara kita pelatih federasi dengan para manajer atau pelatih Liga 1 yang sedang kita lakukan ya. Pak Ketum, tapi ada beberapa pemain yang rumput di luar negeri kemungkinan tidak bisa bergabung di AFF U23 nanti. Ada Egy Maulana, Elkan, Witan, dan Asnawi. Apakah ini juga sudah dipikirkan oleh Coach Sintayong? Baru tadi kita komunikasi, itu yang sedang akan kita nanti carikan solusinya. Berpemain seperti Witan, Egy, Elkan, sama Asnawi yang itu pemain-pemain bagus ya. Mudah-mudahan kita ada komunikasi yang baik. Kalaupun tidak nanti tentu saya 1-2 hari nanti biar kasih istirahat dulu Sintayong. Kita akan diskusi ya dengan bersangkutan. Ada pengganti pemain lain yang menggantikan pemain tersebut. Nanti kita kabarin Mbak ya. Belum bisa dijawab sekarang Mbak. Baik, Mas Gendut Doni, kalau Anda sendiri melihatnya kemungkinan absennya Egy, Elkan, Witan, dan Asnawi dalam AFF U23 nanti akan berpengaruh besar tidak? Tentunya akan sedikit ada pengaruh Pak. Sejauh ini memang kita lihat mereka bermain pada posisi yang bagus-bagus ya. Seperti Egy kita lihat begitu main kemarin leg kedua bisa memasukkan ya. Ekan Bakut juga begitu main meskipun dia posisi defender, dia bisa membuat gol dengan sundulan kepalanya. Artinya cukup bagus sekali potensial. Oleh sebab itu nanti kita akan diskusikan apa berpengaruh kepada penampilan U23 nanti, kita tentunya akan bisa sampaikan setelah kita diskusi dengan Sintayong pada saat nanti Zoom meeting maupun setelah kehadiran nanti. Karena kami langsung meminta kepada yang bersangkutan Sintayong untuk mempersiapkan segera karena waktunya cukup mendesak. Bulan Februari tinggal praktis 1,5 bulan lagi lah kira-kira. Itu kita lakukan. Ya. Ya, Mas Gendut Doni ada tanggapan atau tambahan? Mas Gendut Doni.
Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Mas Gendut Doni. Saya kembali ke Pak Ketum. Baik, Pak Ketum, seberapa optimis kemudian kita harus berharap pada masa depan dari Timnas Indonesia yang sangat kita banggakan karena saat ini didominasi oleh pemain muda? Saya kira kita lebih optimis ya. Jangankan kita, pengamat bola di luar negeri pun mengatakan demikian. Ini akan menjadi pemain-pemain yang betul-betul bisa diandalkan dalam beberapa tahun ke depan. Karena mereka meskipun masih muda, mereka ditampilkan di ajang internasional. Ya, tidak mudah menyesuaikan mental mereka dengan situasi atmosfer yang bermain di luar negeri dengan begitu besar eventnya, itu tidak mudah. Sehingga dia dengan beberapa kali main nanti terus mereka akan menyesuaikan dan mereka menjadi pemain yang betul-betul dapat kita banggakan nanti dalam beberapa event ke depan tim nasional kita, baik nanti di 23, nanti dia banyak ke senior dan seterusnya. Dan memang sekali lagi butuh proses ya. Sekarang saya sampaikan tadi yang kita tidak disangka akan masuk final, ternyata kita masuk final. Orang lain dari negara-negara tetangga kita menyangka kita babak penyisihan sudah selesai di grup ya. Ternyata bisa mengalahkan Singapura, mengalahkan Malaysia yang dalam hal ini itu musuh bebuyutan Indonesia, biasa ramai sekali kalau lawan Malaysia. Nah, kita bisa melakukan itu, artinya kita sekali lagi memberikan apresiasi ke anak-anak ya. Saya yakin dalam 3-4 tahun ke depan kita akan mempunyai tim yang kuat ya, dengan dibarengi oleh pelatih yang bagus, kemudian mental yang kuat, kemudian disiplin yang tinggi, tentunya dengan fisik yang prima nanti pada anak-anak kita ya. Demikian, Mbak. Baik, optimis untuk performa Timnas Indonesia ke depan. Terakhir saya ingin ke Mas Gendut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketum beberapa hal, menjaga fisik, kemudian mental dan sebagainya. Apalagi yang harus dijaga oleh Timnas Garuda Muda kita supaya bisa berprestasi dalam beberapa tahun ke depan? Ya, tentunya tetap Pak ya, setelah perhelatan ini tentunya nanti dia kan pasti kembali ke klubnya masing-masing, tentunya tetap harus menjaga kondisi, stamina, tentunya ini ketika nanti kembali untuk TC di kejuaraan-kejuaraan yang lain, pelatih dengan mudah bisa menjalankan instruksinya gitu. Baik, saya kembali ke Pak Ketum. Terakhir Pak Ketum, ada yang ingin disampaikan kepada para pencinta sepak bola Indonesia untuk terus mendukung tentunya Timnas Indonesia ke depannya? Terima kasih. Pertama, ucapan terima kasih apresiasi kepada pencinta sepak bola Indonesia, kepada supporter Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia atas dukungan kepada timnas yang luar biasa. Ini menjadi penyemangat bagi anak-anak ya. Mohon ya berikan semangat terus, memberikan support agar mereka terus bisa maju untuk timnas kita ya. Sekali lagi mohon sabar karena proses harus berjalan ya. Proses harus berjalan, tidak bisa serta-merta dan instan. Kita sudah lihat proses ini sudah berjalan, yang nantinya insya Allah kita bisa mempunyai timnas yang kuat. Sekali lagi dukung timnas Indonesia, berikan apresiasi mereka karena kita harus bangga kepada timnas kita ya. Biarkan kali ini Piala AFF belum dibawa pulang. Insya Allah pada waktunya piala tersebut akan direbut dan dibawa ke Indonesia. Terima kasih, Pak. Terus mendukung Timnas Indonesia tentunya. Kalau terakhir dari Mas Gendut, harapan Anda mungkin singkat saja untuk Timnas Indonesia? Tetap semangat tentunya untuk pemain-pemain muda, karena ini akan menjadi tulang punggung Indonesia ke depan. Selamat sekali lagi, tetap bangga menjadi pemain sepak bola Indonesia. Terima kasih Mas Gendut Doni dan Pak Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, arus balik libur Natal dan Tahun Baru ramai di sejumlah daerah. Cucu di Istana Bogor. Kami akan kembali usai jeda berikut.